Selamat datang di Story Kauri. Ini adalah channel kedua artikel YouTube. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Episode 801, Lala menelpon Kauri. Kauri mengangkatnya. "Halo La, ada apa nih La?" Lala temannya pun bertanya. "Halo Kauri, sekarang lu ada di mana Kauri?" Kauri menjawabnya. "Ini aku lagi di rumah La. Lagi memasak." "Memangnya ada apa La? Apa kamu mau ke sini?" "Ke sini aja aku di rumah. Sekalian makan bersamaku. Mencoba masakanku." Lala pun berpikir, berarti Kauri belum tahu akan kabar tuan muda, karena jawaban Kauri nampak biasa. Tak ada kekhawatiran dan kepanikan. Lala pun bertanya lagi. "Oh ya Kauri, suami kamu tuan muda Kenshin, apa ada di rumah juga?" Kauri membalasnya, "Oh Kenshin lagi meeting lah, di proyek desa dari tadi. Katanya sekarang lagi kembali." Lala pun berkata, "Apa tuan muda naik mobil Lamborghini-nya sendiri Kauri?" Kauri menyahutnya, "Iyalah benar, kamu kok tahu lah? Apa tadi ketemu di jalan lah?" Lala menjawabnya, "Oh enggak Kauri, aku cuman bertanya aja." "Oh ya Kauri, mamamu ada di rumah ya?" Kauri membalasnya, "Iyalah mamaku ada di luar." Kauri pun ganti bertanya, "Lo memangnya kamu lagi ada apalah? Kok bingung dirimu? Bertanya ke sana kemari." Lala membalasnya, "Oh ini Kauri, aku nggak enak nih mau bicara. Sebenarnya aku mau bertanya, tapi takut sekali Kauri." "Apa aku bicara dengan mamamu aja Kauri?" Kauri menyahutnya, "Lo nggak enak kenapa lah? Lu kan temanku, biasa juga cerita ke aku. Masa curhat sama mamaku?" Lala pun bicara, "Iya sih Kauri, itu benar. Tapi kali ini aku nggak bisa mengatakan ke kamu." Kauri pun bicara, "Udahlah katakan aja ke aku, nggak mengapa. Aku kan sahabat lu. Masa lu main rahasian segala sama aku? Memangnya ada apalah? Lu punya masalah apa?" Lala menjawabnya, "Baik Kauri, tapi kamu janji jangan panik ya. Ayo Kauri, ikut aku ke tempat proyek desa itu. Secepatnya sekarang. Darurat sekali Kauri." Kauri kaget jadinya. "Ada apalah memangnya? Ada apa di sana?" Lala menjawabnya, "Ini menyangkut tuan muda suamimu. Aku belum tahu kabarnya, tapi kamu tenang aja Kauri. Sebab beritanya belum jelas sekali." Kauri semakin curiga, semakin khawatir dirinya. Kauri berkata, "Oh yalah, katakan sajalah apa maksudnya. Ada apa dengan Kenshin? Ada kejadian apalah?" Lala menjawabnya, "Oh ini Kauri, barusan aku melihat di Instagramku. Ada mobil Lamborghini yang seperti miliknya tuan muda tertimpa kontainer Kauri. Aku ada fotonya. Coba kamu lihat, apa benar ini?" Kauri langsung bicara, apalah katamu?" Lala akan menjawabnya, tapi Kauri pingsan duluan. Langsung ditolong bibi yang kerja di rumahnya. Mamanya Kauri pun datang. Kauri langsung disadarkan. Kauri bertanya bicara tentang Kenshin. Ma gimana kabarnya Kenshin? Apa Kenshin baik-baik saja? Apa selamat dirinya?" Mamanya bingung jadinya. Ditanya Kauri begitu, tak mengerti maksudnya. Di sela itu Pak Hendri suaminya menelpon. Langsung juga mengabarkan peristiwa yang dialami menantunya. Mamanya Kauri pun terkaget sekali jadinya. Tak kuat mendengarnya. Pak Hendri belum bicara lengkapnya. Pak Hendri menutup teleponnya. Menangislah Kauri serta mamanya. Menangislah semua orang yang kerja di situ. Dari pembantu rumah, security, pekerja kebun, mereka pun panik jadinya. Karena tuan muda Kenshin itu sangat baik orangnya. Mereka takut terjadi hal yang tak diinginkan. Takut dengan kondisi Kenshin. Karena kabar itu begitu mengerikan. Di lain tempat, Sirena Larazati, yang punya perusahaan sendiri, ditelepon oleh Niken. Niken tiba-tiba bicara, tanpa salam, tanpa bertanya kabar. Niken langsung berkata, "Rena, ayo kita ke desa, ke tempat proyeknya tuan muda. Sebab tuan muda mengalami kecelakaan. Aku khawatir kondisinya tak selamat. Mobilnya kejatuhan kontainer yang besar.
Ayo Rena. Kita ke sana segera. Niken bicara tanpa basa-basi. Niken yang kemarin ditolong Kenshin. Operasi wajah di Jerman karena kecelakaan. Sekarang dirinya merasa berhutang budi pada Kenshin. Berita tentang Kenshin sangatlah penting baginya. Hingga tak kuasa pelan-pelan bicaranya. Langsung diutarakan pada Rena. Si Rena Larrazati, yang kemarin sakit dijenguk Kenshin. Bahkan Kenshin mengajaknya menikah. Tentu saja Rena punya hubungan yang dekat sekali dengan Kenshin. Rena kaget tak terkira. Kagetnya bukan seperti pada umumnya, tapi terkaget karena ketakutan dan kepanikan. Si Rena pun gemeteran. Langsung saja ia bilang, "Niken, kamu bicara apa memangnya? Berita salah jangan dikabarkan. Kalau nggak aku bisa marah ke kamu." Rena serasa tak terima. Dirinya marah pada Niken, karena Kenshin dibilang mengalami kecelakaan. Hal yang mengerikan yang tak mungkin bisa selamat. Niken pun menjawabnya. Ini benar Rena. Ini aku berikan fotonya ke WhatsAppmu. Mobil Lamborghini yang tertimpa kontainer itu. Ini buktinya Rena. Banyak orang membagikannya. Sudah masuk berita di televisi. Kalau bukan miliknya Tuan Muda, milik siapa Rena? Satu-satunya mobil itu adalah miliknya. Berita di media sosial cepat tersebarnya daripada kabar di televisi. Hingga di tempat yang jauh, yang berada di luar negeri. Seorang gadis kecil, anaknya orang super kaya pula, yang bernama Diana, lagi menunjuk-nunjuk mainan tabletnya. Diana bicara, "Papa. Hal itu diulang-ulangnya. Diana bicara pada mamanya, yang bernama Tuan Putri Julia. Julia pun bertanya, "Kamu melihat apa sayang? Papa siapa?" Julia bertanya sambil tersenyum. Diana pun selalu mengulangnya. Instingnya bicara tanpa sengaja. Diana itu berkata, "Sama seperti sebelumnya, Papa," sambil jarinya menunjukkan tabletnya. Julia pun melihatnya. Ada mobil Lamborghini yang tertimpa kontainer. Seperti tak asing baginya, seperti pernah dilihatnya. Julia masih belum ingat, sampai Diana anaknya berkata lagi, "Papa." Tiba-tiba Julia tersadar. Terkaget dirinya, yang dipanggil Diana anaknya seperti itu. Hanyalah Kenshin, seorang pria yang menolong Diana. Seorang cowok yang pernah ditembak tangannya. Seorang pemuda yang dikiranya cleaning service. Ternyata Tuan Muda sama seperti dirinya, yang dipanggil Tuan Putri. Julia pun menjadi khawatir. Mobil yang dilihatnya di rumah Kenshin kemarin sama dengan yang di foto ini. Julia pun menelpon papinya, yang bernama Mr. Satan, untuk memberitahukan hal itu. Iwan dan Paijo pun belum mengetahui. Diana dan Levana pun sama. Kemudian, setelah bos-bos perusahaan itu mendekat ke mobil Lamborghini-nya Kenshin, yang tertimpa kontainer besar itu, semua pun dibuat kaget seketika. Pak Henry menangis melihatnya, begitu juga yang lainnya. Pak Michael, Pak David, Pak Chandra pun sama. Menangis semua melihat Kenshin. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa subscribe ya guys.